oleh Sarung Al-Samsi. New York bersiap menyambut Pekan Diplomasi Tertinggi Dunia. Di sidang Majelis Umum PBB ke-80 akan dimulai 23 September mendatang. Ratusan kepala negara dan pemimpin dunia dijadwalkan hadir, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Lalu lintas di wilayah Cawang arah Kalimalang, Jakarta Timur macet akibat adanya proyek galian jalan. Kemacetan itu dikeluhkan warga hingga viral di media sosial. Selamat malam pemirsa, selain dua cuplikan di atas, kami juga akan menghadirkan kabar lainnya. Di antaranya, KPK kembali periksa Bupati Pati Sudewo. Pemeriksaan berkaitan dengan kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan di kabar utama bersama saya, Laura Luis. Kita awali informasi pertama pemirsa, ajang Karapan Sapi Piala Presiden 2025 di lapangan Karapan Sapi Muhammad Nur, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur hari ini berlangsung ricuh. Kericuhan dipicu karena kesalahpahaman antar dua pendukung yang sedang bertanding mengenai garis start. Hal ini memicu pertengkaran, bahkan diantaranya ada yang menghunus senjata tajam dan senjata api. Kericuhan kian meluas setelah puluhan orang lainnya ikut memasuki arena pacuan Karapan Sapi. Sebuah mobil ambulans terlihat memasuki arena setelah dilaporkan satu orang menderita luka-luka akibat terinjak sapi yang berusaha berontak di garis start. Meski terjadi insiden keributan, panitia penyelenggara memastikan kegiatan Karapan Sapi tersebut tetap terlaksana hingga selesai. Sebuah mobil minibus menabrak dua pejalan kaki di Jalan Umum Kadigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Salah satu korban meninggal setelah terseret sejauh 600 meter, sedangkan satu korban lainnya menderita luka-luka. Nabrak tenan, wes. Lu keseret, astagfirullah. Keseret. Mobil minibus yang dikemudikan LW ini menabrak dua pejalan kaki yang tengah berdiri di tepi jalan. Setelah menabrak korban, mobil tak berhenti dan pengemudinya justru tancap gas hingga salah satu korban terseret di kolong mobil sejauh 600 meter. Satu korban berinisial NC tewas setelah terseret mobil. Sedangkan satu korban lainnya, MA, menderita luka-luka. Warga yang geram spontan merusak mobil dan mengeroyok pelaku. Menurut Kasat Lantas Polres Blitar, AKP Rio Angga, dari hasil pemeriksaan, pelaku diduga mengemudi dalam kondisi mabuk minuman keras. Bahkan saat kejadian,
LW tidak dapat menunjukkan SIM A. Lu keseret. Astagfirullah. Keseret. Tiga kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Raya Malang, Surabaya, Jawa Timur hari ini. 1 orang meninggal dunia dalam kecelakaan ini. Kecelakaan bermula saat truk wingbox tiba-tiba saja menerobos dari arah Malang dan menabrak mobil R3 yang sedang parkir di depan rumah makan. Truk tersebut juga menabrak mobil pickup dan sejumlah teras rumah warga di sisi jalan. Truk baru berhenti tepat di tengah jembatan. Dalam kejadian ini, sopir truk wingbox tewas di tempat kejadian. Sementara sopir pickup terluka dan sopir minibus selamat. Para korban dibawa ke RSUD Bangil. Tabrakan beruntun membuat jalur arah Surabaya dari arah Malang tertutup karena truk wingbox menutup seluruh badan jalan. Hingga malam hari, pemirsa, kemacetan lalu lintas kendaraan di jalan di Panjaitan Cawang, Jakarta Timur telah mulai berkurang. Kemacetan disebabkan pekerjaan 5 proyek galian yang dilakukan secara serentak. Berikut laporan reporter TV One Virgi Dinas dan juru kamera Rashid dari Cawang, Jakarta Timur. Ya pemirsa, kemacetan padat di persimpangan lalu lintas dari Bekasi Kalimalang menuju Cawang dan Cawang menuju ke Rawamangun ini memang ramai, padat dan juga macet total saat matahari terbit dan juga matahari terbenam. Apalagi di jam-jam sibuk seperti saat pagi hari menjelang pergi sekolah dan pergi kerja, lalu saat jam makan siang dan juga saat jam pulang sekolah ataupun pulang kerja. Namun ada pemandangan yang berubah saat malam hari memang. Seperti malam hari ini pukul sekitar 9 malam ini kondisi sudah mulai ramai dan lancar. Memang galian ini akan dikerjakan saat malam hari, khususnya saat komoditas masyarakat sudah lebih berkurang aktivitasnya. Dan untuk saat ini kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut kapan galian ini akan selesai dikerjakan dan kira-kira kapan sih mulainya galian ini dilakukan. Dan memang apakah harus dilakukan secara bersamaan ataukah nanti akan ada solutif dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani kemacetan akibat galian ini. Dari Jakarta, Virgi Dinas, Rashid, TV One mengabarkan. Lalu lintas di Jalan Raya Cawang arah Kalimalang, Jakarta Timur hari ini macet parah akibat adanya proyek galian jalan. Kemacetan itu dikeluhkan warga hingga viral di media sosial. Sejak Senin pagi, kemacetan lalu lintas terjadi di pertigaan Cawang, Kalimalang, Jakarta Timur. Kemacetan parah dampak dari proyek galian PAM di tengah badan jalan, hingga lalu lintas di Jalan DI Panjaitan, kawasan Cawang dan sekitarnya macet parah. Proyek pekerjaan jalan tidak hanya di sepanjang jalan di Panjaitan, namun juga di Jalan Kalimalang. Kemacetan di kawasan Cawang dan sekitarnya diperparah dengan banyaknya kendaraan yang parkir sembarangan di sepanjang Jalan Lejen Sutoyo. Di lokasi itu banyak pemilik usaha yang mengambil sebagian jalan untuk berjualan. Dengan kondisi ini, petugas Satpol PP akan intensif patroli untuk melarang pengguna jalan memarkirkan kendaraannya di badan jalan. Jadi banyak warga masyarakat lain terganggu. Pokoknya sama-sama lah, lanjutkan. Kan sudah memberikan berbagai kegiatan.
Diduga dipicu membunyikan klakson, seorang oknum TNI memukul pengemudi ojek online di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Meski pelaku sudah meminta maaf kepada korban, namun proses hukum tetap berjalan. Udah apa? Dilerai loh. Orang nggak dilerai sih. Ih, kasihan bapaknya. Ya Allah. Oh, anggota kayaknya nggak benar. Ini dia yang salah nih. Kenapa dia kayak gitu? Sebuah video amatir merekam ketegangan antara pria berbadan tegap yang mengendarai mobil berwarna hitam dengan pengemudi ojek online bernama Teguh di Jalan Panglima Aim, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Belakangan diketahui pengemudi mobil hitam tersebut adalah seorang prajurit TNI. Oh, anggota kayaknya. Tak sekedar cekcok, oknum TNI yang mengenakan seragam sipil itu diduga memukul wajah pengemudi ojol hingga wajahnya lebam dan hidung patah. Kejadian itu dipicu saat korban membunyikan klakson saat mobil pelaku hendak mundur berbalik arah. Klakson itu dibunyikan pertanda korban berada di belakang mobil pelaku. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan perawatan. Tidak terima rekannya dipukul, sejumlah pengemudi ojol mendatangi markas polisi militer Kodam 12 Tanjung Pura. Mereka menyampaikan protes atas insiden pemukulan yang dilakukan oknum TNI. Wakil Kepala Penerangan Kodam 12 Tanjung Pura, Letkon Infantri Agung Widi Palupi membenarkan pelaku pemukulan adalah prajurit TNI berinisial F. Pelaku mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Baik, ini saya akan menyampaikan konferensi pers terkait kegiatan yang ada tadi siang, dan memang benar bahwa telah terjadi pemukulan. Meski sudah meminta maaf kepada korban, pelaku ditahan dan proses hukum tetap berlanjut sesuai aturan yang berlaku. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Tuturi Handayani, TV One mengabarkan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat, Zamroni Aziz, meminta maaf menyusul perbuatannya yang viral di media sosial. Sebelumnya beredar video Zamroni yang marah-marah di acara resmi hingga melempar tiang mikrofon. Inilah video pelantikan Kepala Kemenak Kabupaten Dompu di kantor wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat di Mataram. Acara berlangsung Jumat 19 September lalu. Video ini mengundang tanggapan negatif dari warganet setelah terekam tindakan Zamroni yang melempar tiang mikrofon. Zamroni mengaku kesal karena acara berlangsung berantakan, termasuk mikrofon yang tidak berfungsi baik. Menghindari polemik berkepanjangan, Kakanwil Kemenak NTB Zamroni akhirnya meminta maaf secara terbuka. Saya, Haji Zamroni Aziz, atas nama pribadi dengan penuh kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Nusa Tenggara Barat, terkait dengan video yang beredar di kalangan masyarakat. Saya menyadari sepenuhnya bahwa kejadian tersebut adalah murni kehilafan pribadi saya tanpa bermaksud menyinggung siapapun. Sementara itu, menanggapi tindakan Kakanwil Kemenak NTB yang viral, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan akan mendalaminya. Tentang Kakanwil NTB gimana? Itu yang sempat viral. Saya baru mendalami. Iya. Kementerian Agama akan mendalami video yang viral tersebut sebelum menentukan tindakan selanjutnya. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat dan Jombang, Jawa Timur, Herman Zuhdi, Umar Sanusi, TV One mengabarkan. Sebuah pabrik rokok di Desa Curah Dukuh, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur terbakar. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kabar Utama.
Pemirsa, sebuah pabrik rokok di Desa Curah Dukuh, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, terbakar hari ini. Asap tebal dan kobaran api muncul dari sebuah bangunan pabrik yang belum selesai dibangun. Karyawan proyek bangunan berhamburan menyelamatkan diri saat api membesar. Api berhasil dipadamkan setelah 3 unit mobil damkar dari Kabupaten dan Kota Pasuruan diterjunkan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari penyelidikan sementara, sumber api diduga berasal dari bahan bangunan yang mudah terbakar hingga memicu kebakaran besar di atap bangunan. Polisi masih melakukan penyelidikan. Pencarian 5 korban terjebak longsor lumpur basah di tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia di Mimika, Papua Tengah terus dilakukan. Sejauh ini tim baru berhasil menemukan 2 korban, yaitu pada Sabtu 20 September lalu dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Peristiwa longsor material basah terjadi pada Grasberg Block Cave PT Freeport Indonesia tanggal 8 September lalu. 7 pekerja hilang dan baru ditemukan 2 dalam kondisi tewas. Tim penyelamat bekerja tanpa henti, mengerahkan seluruh daya upaya. Namun terkendala medan berbahaya, berisiko tinggi. Terus memantau upaya pencarian korban, Bupati Mimika berharap 5 korban tersisa bisa segera ditemukan dalam keadaan selamat. Pemirsa, Polda Nusa Tenggara Barat terus mendalami kasus pembunuhan Brigadir Esko Fascarelli. Penyidik kini mendalami kemungkinan adanya pelaku lain dalam kasus tewasnya anggota Intel Polsek Sekotong, Polres Lombok Barat itu. Hingga saat ini, polisi baru menetapkan istri korban sebagai tersangka yang juga anggota polisi. Penyidikan perkara kasus kematian Brigadir Esko Fascarelli, anggota Intel Polsek Sekotong, Lombok Barat, hingga kini terus bergulir. Penyidik terus melakukan pendalaman dan belum menetapkan tersangka lain selain istri korban, yakni Bribtu Rizka Sintiani. Bribtu Rizka merupakan anggota polisi yang bertugas di Polres Lombok Barat. Polisi sudah menetapkan istri almarhum Brigadir Esko sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan di Polda NTB. Namun hingga saat ini polisi belum mau menyebutkan motif di balik kematian Brigadir Esko. Semuanya dengan potensi-potensinya dan potensi pelaku. Pak, tersangkanya baru satu ya. Siapa Pak itu? Istri korban. Oke. Sekarang dia sudah ditahan di mana Pak? Nanti kita sampaikan ya perkembangannya. Sudah ditahan atau bagaimana? Nanti kita sampaikan. Ada kemungkinan tersangka lain? Nanti masih didalami ya. Siap. Pak, persiapan. Kematian Brigadir Esko sempat menggegerkan publik lantaran jenazahnya ditemukan di kebun belakang rumahnya di Desa Jembatan Gantung, Lombok Barat. Saat ditemukan, kondisi jenazah sudah membusuk dengan leher terikat tali serta adanya tanda kekerasan di sejumlah bagian tubuh. Mulanya, kasus penemuan jenazah Brigadir Esko ini diduga sebagai tindak bunuh diri. Namun penyidik menemukan sejumlah kejanggalan hingga arah penyidikan berubah menjadi dugaan pembunuhan. Meski telah menetapkan tersangka, hingga kini penyidik masih terus berupaya mengungkap motif di balik pembunuhan tersebut. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zudi, TV One mengabarkan.
Pemirsa, sidang gugatan perdata yang diajukan oleh Lisa Mariana terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Meski hasil tes DNA antara RK dan anak Lisa tidak ada kecocokan, namun proses hukum di pengadilan tetap berlanjut. Agenda sidang kali ini adalah penyerahan bukti dari pihak penggugat, namun dari 6 bukti yang diajukan oleh kuasa hukum Lisa, seluruhnya ditolak oleh majelis hakim karena dinilai belum memenuhi syarat formil dan harus diperbaiki. Kuasa hukum Lisa menyebut pihaknya akan melengkapi bukti-bukti tersebut, termasuk berusaha menghadirkan dokumen tambahan. Rencananya, sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembuktian lanjutan dari pihak Lisa Mariana. Jadi hari ini untuk dari saudara kuasa penggugat tanggal harinya sama Senin, tanggal 29 September 2025 ya. Baik. Sidang itu. Di mana? Bang teh, belum baru mau. Pemirsa, kabar utama akan kembali usai jeda dengan informasi Bupati Pati Sudewo memenuhi pemanggilan pemeriksaan KPK atas kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalan kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan. Tetaplah bersama kami di kabar utama. Pemirsa, Anda masih bersama kami di kabar utama. Bupati Pati Sudewo memenuhi pemanggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang kedua kalinya di Gedung Merah Putih hari ini. Ia diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalan kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan periode 2019-2022. Sudewo tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 9:45 pagi, ditemani timnya yang berjumlah 4 orang. Tanpa memberi statement kepada awak media, Sudewo langsung masuk ke ruang pemeriksaan dan diperiksa selama kurang lebih 5 jam. Ia keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat dan enggan memberikan pernyataan apapun terkait pemeriksaannya hari ini. Penyidik KPK masih terus mendalami kasus dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Hingga saat ini KPK telah menetapkan sebanyak 19 tersangka dan 1 korporasi dalam dugaan kasus rasuah ini. Siap Pak, kalau telepon terus tersangka Pak. Maksud Pak udah bukan ngompi Pak. Kenapa Pak diem aja Pak? Gimana Pak? Benar, hari ini ada penjadwalan pemeriksaan terhadap saudara SDW selaku Bupati Pati. Yang bersangkutan diperiksa, dimintai keterangan terkait dengan perkara pembangunan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan, khususnya untuk wilayah. Pemirsa, di tengah padatnya agenda sidang umum PBB ke-80 di New York, Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, Aditya Novian Bakri, menghadiri pertemuan eksklusif bersama para pemimpin Uni Emirat Arab. Forum tersebut dilangsungkan di gedung kantor perwakilan Uni Emirat Arab untuk PBB. Ketua Umum Kadin Indonesia menemui sejumlah menteri UEA, para pengusaha dan juga akademisi.
Pertemuan berfokus pada investasi dan perdagangan di sektor energi terbarukan, digitalisasi, dan industri hilir. Ini merupakan bagian dari implementasi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Emirat Arab yang diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pertemuan tersebut memperlihatkan komitmen Indonesia untuk tidak hanya berperan di tingkat politik global, namun juga aktif membangun jaringan ekonomi strategis. Langkah ini menjadi momentum penting untuk menarik investasi dan membuka peluang bisnis baru. Nah, di sini kita bicara bahwa Indonesia ini adalah suatu tempat yang mempunyai suatu kedamaian atau peace dan juga stabilitas. Nah, yang jarang dipunyai oleh banyak daerah di dunia. Dan ini semua dapat sekali membuat tadi ketahanan pangan bisa berkembang, bukan hanya buat Indonesia, walaupun itu yang utama, tapi buat dunia. Lalu ketahanan energi dengan segala macam mineral yang kita punya, kita bisa juga menjadi pusat daripada energi dunia. Dan yang terakhir juga tentunya untuk menjaga agar perubahan iklim ini baik, terutama dengan banyaknya hutan, banyaknya mangroves, sampai kepada juga karang-karang di laut. Nah, inilah yang menjadi suatu menarik, dan mereka mengundang kami dari KAN Indonesia karena bisa membawa perspektif seperti itu, mendampingi tentunya upaya Pak Presiden Prabowo untuk bicara di UNGA, United Nations General Assembly. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional di bidang kekayaan intelektual saat menghadiri 17 Heads of BRICS Intellectual Property Offices Meeting yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil. Pertemuan ini merupakan kali pertama Indonesia hadir dalam pertemuan penting di bidang kekayaan intelektual sejak resmi menjadi anggota penuh BRICS pada Januari 2025. Dalam sambutannya, Menteri Hukum menekankan bahwa Indonesia tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga sebagai inisiator kerjasama strategis. Salah satu langkah penting adalah memperkenalkan Protokol Jakarta, sebuah kerangka kerja kolaboratif yang digagas Indonesia untuk menjawab tantangan KI, khususnya hak cipta di era digital. Kehadiran Indonesia di forum ini menandai babak baru diplomasi KI di tingkat global. Peran Indonesia dalam BRICS bukan hanya untuk pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga memperjuangkan tatanan global yang inklusif dan berkeadilan melalui kekayaan intelektual. Initiative to address the long-standing challenge on copyright issue in the digital environment with particular attention to musical, audiovisual in journalistic work and digital platform. Pemirsa, pemerintah akan menjaga inflasi pada angka 2,3% untuk menggerakkan daya beli masyarakat. Sementara realisasi APBN 2025 mencatatkan defisit anggaran 321,6 triliun rupiah atau 1,35% dari PDB. Pemerintah terus mendorong peningkatan perekonomian nasional dengan berbagai stimulus paket kebijakan ekonomi. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, realisasi APBN Agustus 2025 masih berjalan baik. Neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus selama 63 bulan berturut-turut dengan nilai 29 miliar dolar Amerika hingga Agustus 2025. Pemerintah akan menjaga inflasi pada angka 2,3% untuk menggerakkan daya beli masyarakat. Realisasi APBN per 31 Agustus untuk pendapatan negara 1.638,7 triliun rupiah atau 57,2% dari target. Sementara belanja negara 1.960,3 triliun rupiah atau 55,6% dengan defisit anggaran 321,6 triliun rupiah
atau 1,35% dari PDB. 2025 ya, APBN-nya 5,2, realisasi 5,12. Ini yang saya bilang tadi kan, 5 tambah 1 tambah 2 jadi 8. Tapi saya sudah jelaskan alasannya ya. Memang ada uang lebih yang mendorong demand pada waktu bulan-bulan di triwulan kedua tahun 2025. Inflasi mencapai sekarang 2,31% year on year, nilai tukar 16,498 end of period ya. Yield SPN 10 tahun 6,28% end of period. Usia BBM 2026 berapa? 6,9. Jadi kira-kira tahun depan saya bisa menghemat cukup banyak itu. Nah, mungkin bunga naik lagi terus. Pemirsa, negara-negara yang mengakui Palestina terus bertambah, mulai dari Inggris, Prancis, Australia, hingga Portugal. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kabar Utama. New York bersiap menyambut pekan diplomasi tertinggi dunia. General Debate atau High Level Week sidang Majelis Umum PBB ke-80 akan dimulai 23 September mendatang. Ratusan kepala negara dan pemimpin dunia dijadwalkan hadir. Mengingat skala dan pentingnya agenda ini, otoritas kota New York dan NYPD memberlakukan pengamanan berlapis di sekitar markas besar PBB. Ribuan petugas diturunkan untuk melakukan pengamanan di seluruh kota New York. Dari mulai anjing pelacak, unit bom, unit pengawas perairan, maupun patroli udara menggunakan helikopter dan drone. Warga pun disarankan untuk menggunakan transportasi umum, karena jalan utama dan jalur penghubung ditutup secara harian selama acara berlangsung. Presiden Prabowo Subianto menghadiri pertemuan dengan sejumlah kepala negara yang memiliki perhatian khusus terhadap Palestina dalam rangkaian lawatannya di New York, Amerika Serikat. Hasil pertemuan nantinya akan dibawa dalam sidang Majelis Umum PBB pada Selasa esok. Presiden Prabowo Subianto memulai rangkaian lawatannya di New York, Amerika Serikat. Selain akan berpidato dalam sidang Majelis Umum PBB pada Selasa waktu setempat, Prabowo juga dijadwalkan akan bertemu dengan para kepala negara yang memiliki perhatian khusus terhadap kedaulatan Palestina. Tak menutup kemungkinan pertemuan akan dihadiri pula oleh Inggris, Kanada, dan Australia yang secara resmi telah mendeklarasikan untuk mengakui Palestina sebagai negara. Memang forum ini merupakan pertemuan level tinggi begitu ataupun high level meeting, namun memang ini bukan sidang pleno yang mewajibkan seluruh anggota PBB, 193 negara anggota PBB untuk hadir, melainkan negara-negara yang memang memiliki concern terhadap penyelesaian konflik di Gaza Palestina ini. Dan karena kita ketahui bersama bahwa Indonesia memiliki concern ataupun memiliki sikap yang jelas mengenai solusi dua negara ini, memperkuat alasan Presiden Prabowo Subianto untuk hadir secara langsung dalam pertemuan forum Two State Solution ini. Kendati bukan pertemuan wajib bagi para anggota PBB, high level meeting ini punya peran besar untuk menggodok solusi dua negara demi mewujudkan kedaulatan Palestina. Hasil pertemuan tentu akan dibawa ke dalam forum resmi sidang Majelis Umum PBB pada Selasa waktu setempat. Lantas seberapa besar pengaruh diplomasi ala Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong terwujudnya kedaulatan Palestina dalam panggung dunia? Tim TV One mengabarkan.
Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru mengenai agenda Presiden Prabowo pada sidang umum ke-80 PBB di New York, Amerika Serikat. Ada Haidar Faisal yang saat ini berada di New York, Amerika Serikat. Selamat malam waktu Indonesia, Faisal. Apa agenda Presiden Prabowo di New York saat ini? Ya, selamat siang waktu New York, Laura dan juga pemirsa. Untuk Presiden Prabowo Subianto sendiri memang untuk di hari Senin ini teragendakan akan turut menghadiri forum Two State Solution ataupun solusi dua negara terkait dengan penyelesaian masalah konflik yang terjadi antara Gaza Palestina dan juga Zionis Israel. Informasi yang kami peroleh pemirsa, memang nantinya ini Two State Solution ini akan digelar pada pukul 15 ataupun pukul 3 sore waktu setempat dan akan berakhir pada pukul 6 sore nanti, atau kalau di Indonesia berarti akan dimulai pada pukul 2 dini hari dan berakhir pada pukul 5 subuh waktu Indonesia Barat. Dan saat ini, Laura, kami sudah berada di kantor ataupun di markas besar pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana memang kami dapat informasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto tadi saat kami berangkat dari hotel ini sudah akan menuju ke gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk kemudian nanti juga ikut terlibat dalam forum Two State Solution ini. Memang Lorelis dan juga pemirsa, ini bukan merupakan forum yang diharuskan diikuti oleh seluruh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, melainkan hanya anggota aktif saja yang mendukung solusi dua negara, di mana Indonesia ini termasuk merupakan 19 negara yang masuk ke dalam anggota core group. Dan itulah mengapa alasan Presiden Prabowo Subianto memiliki alasan kuat untuk mendatangi forum Two State Solution ini di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adapun untuk tujuannya sendiri, Laura, Luis dan juga pemirsa, memang Two State Solution ini adalah forum yang bertujuan untuk menggalang sebanyak mungkin negara yang memberi pengakuan terhadap negara Palestina. Lalu juga yang kedua, meningkatkan kekuatan tawar Palestina dalam proses negosiasi damai, dan yang ketiga ini membuat posisi Palestina di mata dunia setara dengan Israel dalam konteks keadilan dan juga perdamaian. Informasi lain yang dapat kami informasikan, Laura, Luis dan juga pemirsa, memang nantinya ini Presiden Prabowo Subianto juga terjadwal akan memberikan pendapat di dalam forum Two State Solution tersebut. Kami mendapat informasi bahwa nantinya ini Indonesia mendapatkan urutan kelima setelah Portugal dan juga sebelum Senegal. Nantinya masing-masing kepala negara diharapkan berbicara selama 5 menit lamanya untuk menyampaikan pandangannya dan juga pendapatnya mengenai solusi konkret terhadap penyelesaian dalam konflik Gaza Palestina dan juga antara Gaza dan juga Zionis Israel. Tentu kami masih terus menunggu, Laura, Luis dan juga pemirsa, dimulainya Two State Solution ini yang rencananya ini pukul 12.25. Rencananya akan digelar pada pukul 14 waktu setempat, Laura, Luis, sebelum nantinya Presiden Prabowo Subianto juga teragendakan setelah itu akan melakukan pertemuan bilateral dengan Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres. Untuk sementara demikian, Laura, kami kembalikan ke studio. Baik, Haidar Faisal mengabarkan langsung dari New York, Amerika Serikat. Terima kasih atas informasi Anda, selamat bertugas kembali. Pemirsa, beragam peristiwa telah mengemuka dari tanah air maupun mancanegara. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kabar Utama. Pemirsa, beragam peristiwa telah mengemuka dari tanah air maupun mancanegara. Kami hadirkan beberapa di antaranya dalam kilas kabar berikut ini untuk Anda. Kemacetan panjang arus lalu lintas di jalur Cawang arah Kalimalang dikeluhkan banyak warga Jabodetabek hingga viral di media sosial. Pemicunya adalah proyek pipa air bersih yang menutup satu ruas jalan. Banyaknya petugas seakan belum cukup mengurai macet karena kawasan Cawang memang perlintasan utama kendaraan. Macet makin parah karena banyak kendaraan parkir sembarangan di Jalan Ledjen Sutoyo sebelah markas Kodam Jaya.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu para kepala negara yang memiliki perhatian khusus terhadap kedaulatan Palestina. Kemungkinan pertemuan dihadiri pula oleh Inggris, Kanada, dan Australia yang sudah resmi mengakui negara Palestina. High level meeting berperan besar menggodok solusi dua negara demi mewujudkan kedaulatan Palestina. Hasil pertemuan akan dibawa dalam forum sidang Majelis Umum PBB pada esok hari. Dan pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri kabar utama pada malam ini. Setelah ini Anda akan menyaksikan program kabar hari ini bersama Prita Zega. Saya Laura Luis, mewakili kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Didukung oleh Sarung Al Samsi.